Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita ini melayani seluruh rombongan dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pewartaan itu kan tugas para pastor, karena mereka memang sudah belajar khusus untuk itu, dan mereka telah memilih jalan itu. Kalau saya kan hanya umat biasa. Saya tidak wajib dong mewartakan sabda Allah. Ini adalah kalimat klasik yang kita lemparkan kepada para imam kita. Dan ini juga kalimat klasik yang acap kita gunakan untuk membebaskan diri dari tugas pewartaan. Memang benar, para imam telah memilih jalan hidupnya, dan mereka belajar khusus untuk menjalankan pilihan hidupnya itu. Bahkan bukan hanya itu, mereka telah siap dengan konsekuensi atas pilihan hidup mereka itu. Seperti tidak menikah, hidup sederhana, patuh pada pimpinan, jauh dari orang tua dan sanak saudara. Tapi kita harus ingat, kita juga punya pilihan yang harus kita jalankan serta-merta dengan segala konsekuensinya. Kita telah memilih menjadi Kristen. Kita memilih menjadi pengikut Kristus. Itu adalah pilihan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan konsekuensi atas pilihan kita itu? Dalam Injil hari ini, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk mewartakan Injil. Bersama Yesus ada para murid dan beberapa wanita yang telah disembuhkan Yesus. Wanita-wanita ini mengorbankan tenaga dan hartanya, juga waktunya, untuk melayani rombongan Yesus dalam karya pewartaan. Para murid dan wanita-wanita ini adalah orang-orang yang telah mendapat pewartaan dari Yesus. Dan mereka mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Sebagai bukti konsekuensi dari pilihan mereka untuk menjadi pengikut Kristus, mereka ikut serta dalam karya pewartaan itu dengan menggunakan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Para murid Yesus, kecuali Judas Iskariot yang menjadi pengkhianat, akhirnya melanjutkan pewartaan di daerah misi mereka masing-masing. Wanita-wanita itu mendukung pewartaan dengan setia menyertai rombongan dan mengorbankan waktu dan harta mereka. Demikian juga kita. Kita semua punya potensi dalam diri kita untuk mendukung karya pewartaan Injil Kerajaan Allah. Karena
kita telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Artinya, jika kita tidak pernah memberi andil dalam karya pewartaan Injil Kerajaan Allah, sama saja kita telah mengkhianati pilihan kita. Saudara-saudari, jika Anda terus-menerus mencipta alasan tidak punya kemampuan apa-apa untuk mendukung karya pewartaan Injil Kerajaan Allah, adalah lebih baik Anda mati atau berhenti menjadi pengikut Kristus. Sebab sia-sialah statusmu sebagai pengikut Kristus, karena engkau tidak akan mendapat upah apapun dalam kerajaan Allah. Allah tidak meminta lebih dari talenta yang diberikan kepadamu. Tapi Allah tahu bila engkau menyembunyikan talenta itu dari Allah. Semoga sabda Allah bagi kita hari ini menggerakkan hati kita untuk ikut andil dalam karya pewartaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati.